Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, tetapi personilnya saya menggantikan Yudi dan yang satunya tidak hadir. Di sini saya Iyam Salimah, yang kedua ada Wandi, dan selanjutnya ada Heru Prayogi. Kita akan menjelaskan tentang scanner, display, CRT, LCD, monitor, light pen, mouse, trackball, sama joystick, dan masih banyak lagi. Silahkan menonton video kami semuanya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang joystick. Joystick merupakan salah satu perangkat keras atau hardware komputer. Dari pengertian perangkat keras komputer sendiri adalah peralatan yang dapat secara langsung kita lihat dan diterjemahkan. Joystick atau dalam bahasa Indonesia tersebut disebut tuas kontrol adalah alat memasukkan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini dapat mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Alat ini digunakan pada permainan games. Pada komputer, joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi. Terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Sejarah joystick sendiri dimulai pada abad 20. Pada waktu itu, nama joystick diartikan tongkat pengendali pesawat terbang. Joystick atau dalam bahasa Indonesia disebut tuas kontrol. Kemudian joystick berkembang menjadi alat elektrik. Dua eksis joystick ditemukan di sekitar tahun 1944 di negara Jerman. Alat dikembangkan untuk mengarahkan terbang layang pengeboman Hensel H-293 terhadap target kapal. Pada tahun 1960, penggunaan joystick menjadi tersebar luas dan berkembang ke industri pesawat udara modeling sistem. Radio controller seperti Quick Lalat yang diproduksi oleh Phil Harp 1964. Harp kemudian menyalurkan ide joystick kepada industri komputer dan para pemakai lainnya. Pada tahun 1967, Ralph Baer menciptakan game video televisi atau Magnavox, kemudian menciptakan game video yang pertama dengan menggunakan joystick analog dan dua potensioner untuk mengukur posisi. Dan pada tahun 1985 sampai 1986, orang-orang semakin mengenal istilah joystick lewat video game yang pada waktu itu populer dengan permainan Nintendo dan Sega. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, joystick dikembangkan ke dalam perangkat komputer atau hardware. Fungsi joystick sendiri yaitu satu perlengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi dari satu tombol. Kedua, untuk mengontrol pemain video. Yang ketiga, tuas kontrol juga banyak diimplementasikan pada mesin lain, seperti pada kursi roda, bermotor, dan truk. Yang keempat, untuk mempermudah gamers dalam bermain game. Macam-macam joystick sendiri. Satu, joystick berupa stick PS. Jenis joystick di atas menggunakan untuk memainkan game-game berjenis perang seperti Call of Duty atau Medal of Honor. Jenis berupa stick pesawat. Joystick di atas berbentuk lonjong ke atas dan berfungsi khusus untuk game pesawat terbang. Yang kedua adalah Metal Strike 3D, digunakan untuk permainan simulasi penerbangan dengan desain 4X dan juga memiliki elevator, trole, dan control power. Fungsi turbo untuk pengulangan otomatis bisa memainkan permainan pertarungan di udara dengan kemampuan menembakkan senjata otomatis yang baik. Metal Strike 3D memiliki 13 tombol. Yang ketiga, joystick Logitech Rumble. Joystick di atas adalah joystick yang sangat digunakan saat ini, paling umum digunakan di antara para gamers karena dapat bermain di game apa saja. Yang keempat, joystick Logitech Extreme 3D Pro. Jenis joystick di atas adalah jenis joystick berbentuk lonjong ke atas dan fungsi khusus untuk game pesawat terbang.
Yang kelima adalah joystick Logitech Racing Wheel. Jenis joystick ini berbentuk seperti setir mobil. Jenis joystick tersebut berfungsi untuk game balap mobil. Kelemahan dan kelebihan joystick. Kelebihannya adalah tidak memerlukan tempat yang luas. Yang kedua akurat. Yang ketiga sharp controlling pointing device. Yang kelemahan joystick adalah lambat. Yang kedua hanya dapat digunakan untuk aplikasi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandi dari kelompok 3. Pada kesempatan sekali ini saya akan menjelaskan tentang fingerprint. Fingerprint sendiri adalah suatu metode baru yang saat ini telah berkembang menggunakan mesin dengan bantuan software untuk mengisi data kehadiran suatu komunitas, kelompok maupun instansi yang menggunakannya. Mesin absensi sendiri dirancang khusus dengan teknologi terdepan saat ini. Mesin ini biasanya memiliki kapasitas memori yang besar dan dilengkapi dengan fitur canggih seperti USB flash, disk, web server, schedule, cell, SMS messenger, workcode, function key, dan lain-lain. Sejarah fingerprint sendiri ini pertama kali digunakan Federal Bureau Investigation atau populer dengan sebutan FBI di Amerika Serikat tahun 60-an. Sidik jari ini biasanya tertinggal di tempat kejadian perkara sebuah peristiwa kriminal, kemudian FBI menggunakannya untuk mengetahui sidik jari korban bahkan tersangkanya. Hanya dengan memasukkan sidik jari seseorang melalui teknologi komputer, pihak berwenang maupun FBI sendiri langsung mendapatkan data seputar nama, tanggal lahir, dan sejarah kriminalnya. Teknis dan cara kerja fingerprint. Manusia pada dasarnya memiliki sesuatu yang khas yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan gagasan untuk menjadikan keunikan tersebut sebagai identitas diri. Hal ini perlu didukung oleh teknologi yang dapat mendukung hal tersebut sebagai biometrik. Biometrik sendiri adalah metode untuk mengidentifikasi atau mengenali seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau perilakunya. Biometrik memang kini mulai jadi tren. Pilihannya kian beragam, mulai dari sidik jari, pola wajah, pola suara, hingga lapisan iris dan mata. Cara kerja fingerprint. Teknik pembacaan sidik jari, scanning sidik jari dilakukan dengan alat elektronik dan hasil scanning lalu disimpan dalam format digital pada saat registrasi atau enrollment atau pendaftaran sidik jari. Setelah itu, rekaman sidik jari tersebut diproses dan dibuatkan daftar pola fitur sidik jari yang unik. Pola fitur sidik jari yang unik tersebut kemudian disimpan dalam memori atau database. Pola sidik jari yang unik ini disebut dengan istilah minuatai. Pada saat identifikasi pola minuatai tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil scan sidik jari. Alat absensi sidik jari maupun sensor sidik jari yang digunakan untuk keperluan lain seperti akses kontrol mempunyai beberapa teknik pembacaan sidik jari. Teknik pembacaan sidik jari oleh mesin absensi sidik jari tersebut antara lain teknik penyimpanan pada mesin absensi sidik jari. Setelah proses registrasi antaran sidik jari pada mesin absensi sidik jari atau mesin sidik jari yang berfungsi untuk fungsi lain, maka citra atau pola sidik jari akan disimpan. Cara kerja akses kontrol pintu sidik jari. Cara kerja akses kontrol yang menggunakan sidik jari bekerja berdasarkan prinsip kerja mesin identifikasi sidik jari. Sama seperti mesin absensi sidik jari, pada mesin akses kontrol sidik jari pengguna harus meregistrasikan dulu jarinya. Sampel jari akan disimpan di dalam bentuk akses kontrol seperti grup, time zone, kombinasi akses, anti passback, dan lain-lain. Pada saat penggunaan melakukan verifikasi pada alat sidik jari, maka mesin sidik jari tersebut akan memeriksa apakah sidik jari yang baru saja di-scan cocok dengan salah satu sidik jari yang tersimpan di dalam alat sidik jari tersebut. Jika terdapat kecocokan, maka alat tersebut akan mengirimkan sinyal kepada alat akses untuk membuka atau menutup relaynya. Akibat dari terbuka dan tertutupnya relay tersebut, kunci atau door lock akan terbuka dan pengguna bisa melakukan akses.
Beberapa tipe mesin akses kontrol pintu sudah mengintegrasikan sensor sidik jari ke handle pintu. Cara pemakaiannya yaitu pengguna harus melakukan verifikasi pada sensor sidik jari, kemudian memutar handle pintunya untuk membuka pintu. Perbandingan dengan sistem konvensional. Sistem konvensional yang dimaksud adalah sistem mekanik di mana setiap karyawan harus memasukkan sebuah kartu absensi ke dalam mesin absensi dan akan dicetak absensinya. Dan juga sistem yang lebih canggih yaitu dengan menggunakan badge. Ada 3 jenis badge yaitu barcode, magnetic, dan proximity. Biasanya pengguna badge ini dengan cara menggesek badge tersebut ke alat absensi atau dengan cara mendekatkannya saja. Pada sistem konvensional, karyawan bisa melakukan absensi tanpa hadir karena karyawan tersebut dapat menitipkan pada rekan kerjanya. Dan demikian pada data absensi karyawan bisa diragukan kebenarannya karena sulit diketahui apakah karyawan tersebut benar-benar melakukan absen sendiri diabsenkan oleh temannya. Sebagian besar masalah yang terjadi di perusahaan adalah kurangnya etikat baik dari karyawan untuk melakukan absensi sendiri. Jadi perusahaan tentu akan diuntungkan yaitu karyawan menjadi lebih disiplin. Jenis fingerprint. 1. MD5. MD5 adalah singkatan dari Message Digest Algorithm. 5. MD5 banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan keamanan dan dipakai untuk memeriksa integritas sebuah file. MD5 dirancang oleh Ronald Rippes pada tahun 1991 sebagai pengganti MD4. HTTPS adalah versi aman dari protokol HTTP, sebuah protokol komunikasi yang dipergunakan secara luas pada World Wide Web atau www. Protokol HTTP dikembangkan oleh Nescape Communication Corporation untuk menyediakan autentikasi dan komunikasi yang disandingkan yang digunakan untuk perdagangan elektronik. Selain menggunakan komunikasi, Plain Text HTTPS menyediakan sesi data dengan menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer atau protokol TLS, Transport Layer Security. Kedua protokol tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari serangan Capac Dropper dan Man in the Middle Attack. Pada umumnya, TTPS menggunakan port 443. Tingkat keamanan yang diberikan HTTPS tergantung pada ketetapan dan implementasinya pada web browser dan aplikasi server dan harus didukung oleh algoritma penyajian yang aktual. Kelebihan absensi sidik jari. 1. Harganya yang relatif lebih murah dibanding sistem biometrik lainnya. Yang kedua, tidak memungkinkan penitipan absen. Ketiga, bisa menekan pengeluaran fiktif perusahaan seperti uang lembur, uang hadir, catatan prestasi karyawan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas perusahaan karena lebih memicu karyawan untuk hadir tepat waktu dan kehadiran tidak fiktif. 5. Data langsung masuk ke komputer bisa langsung diolah untuk pembuatan laporan. Dan yang keenam, sensor yang digunakan untuk mendeteksi sidik jari menggunakan sistem optikal, di mana pendeteksian dilakukan dengan pembacaan kontur sidik jari dan listrik statis tubuh. Hal ini menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi karena tidak bisa dipalsukan dengan fotokopi sidik jari atau sidik jari tiruan. Kelemahan pada sistem absensi sidik jari, sensor sidik jari tidak bisa mengenali jari yang basah untuk karyawan yang tangannya sering berkeringat akan sedikit kesulitan saat absensi. Umumnya, dengan membersihkan jari sudah cukup mengatasi masalah ini. Saat jari basah di-scan, maka bercak air akan mengganggu pola sidik jari sehingga tidak akan dikenal oleh pola sidik jari tersebut. Keyboard diciptakan sebagai satuan unit komputer mengacu kepada penciptaan mesin ketik atas dasar rancangan membangun, dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Laham pada tahun 1868. Sejarah keyboard sendiri, seperti yang dijelaskan tadi, dibuat oleh Christopher Laham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan yang bernama Remington. Dan selanjutnya
Nama ini dipatenkan menjadi salah satu jenis atau merek mesin ketik keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang atau patch card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh atau Teletype. Pada tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu pembuat lubang, passage card reader sebagai alat input dan juga alat output. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetik kalimat dan simbol-simbol khusus, antara lain simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol atau papan tuas. Pada keyboard terdapat tombol-tombol huruf alfabetik yaitu A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, numerik yaitu angka 0 sampai 9, dan tombol-tombol karakter khusus seperti yang bisa kalian lihat seperti di layar ini, serta tombol-tombol khusus lainnya hingga jumlah keseluruhannya adalah 104 tombol. Sedangkan pada mesin ketik jumlah tombolnya adalah 52. Macam-macam keyboard. Yang pertama yaitu keyboard QWERTY. Gambarnya bisa kalian lihat seperti ini susunannya juga. Keyboard QWERTY adalah salah satu jenis tata letak tombol pada keyboard. Tata letak QWERTY ini pertama kali digunakan pada sebuah mesin ketik buatan Remington pada tahun 1874. Dinamakan demikian karena tombol-tombol huruf Q, W, R, T, dan Y berada secara berurutan seperti terlihat dalam baris paling atas dari papan ketik itu, yaitu yang dipakai pada kebanyakan keyboard komputer saat ini. Hal ini berkaitan dengan sejarah mesin ketik yang ditemukan lebih dulu oleh Christopher Lamsol pada 1868 saat menciptakan mesin ketik prototyping. Sebelumnya malah sangat memungkinkan kita untuk mengetik dengan lebih cepat. Terlalu cepatnya kemungkinan dalam mengetik tersebut sampai-sampai sering timbul masalah pada saat itu. Seringkali saat tombol ditekan, batang-batang huruf atau slug yang menghentak pita itu mengalami kegagalan mekanik yang lebih sering diakibatkan karena batang-batang itu saling mengait atau yang disebut jamming. Karena bingung memikirkan solusi pada saat itu, Christopher Lamsol justru mengacak-acak urutan itu demikian rupa sehingga ditemukan kombinasi yang dianggap paling sulit untuk digunakan dalam mengetik. Tujuannya jelas untuk menghindari kesalahan-kesalahan mekanik yang sering terjadi pada papan ketik sebelumnya. Akhirnya, susunan pada mesin ketik inilah yang diturunkan pada keyboard sebagai input komputer dan pada tahun 1973 diresmikan sebagai keyboard standar ISO International Standard Organization. Asal mula atau sejarah QWERTY berasal dari sebuah mesin ketik yang ditemukan oleh Christopher Lamsol pada tahun 1868 seperti yang dijelaskan pertama di awal tadi. Prototyping ini dari mesin ketik sebenarnya justru bisa membuat kita bisa mengetik lebih cepat seperti yang dijelaskan juga tadi, dan ini adalah kelebihan dan kekurangan QWERTY. Kelebihan QWERTY yaitu meskipun tata letak QWERTY sangat luas pemakaiannya, tapi ini sangat mudah digunakan, dan kekurangannya yaitu 48% dari gerak di antara huruf yang berurutan harus dilakukan dengan sebuah tangan, dan 32% ketukan yang dilakukan pada home row atau baris awal dari posisi jari pada keyboard. Beban tangan kiri lebih besar dari beban tangan kanan sebesar 56%. Pengetikan huruf A yang cukup sering dipakai tetapi harus dilakukan oleh jari kelingking yang paling lemah. Dan yang kedua yaitu keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak diciptakan berdasarkan prinsip kerja biomekanik dan efisiensi. Susunan letak tombol huruf lain dengan jenis QWERTY yaitu dibuat demikian rupa sehingga 56% ketukan ada pada tangan kanan, dan jari-jari yang bekerja lebih banyak adalah jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis.
Huruf-huruf yang ada pada baris tengah lebih sering diketuk kira-kira sampai 70% dan perpindahan antara baris hanya sekitar 10% sehingga kelelahan jari-jari sangat banyak berkurang. Sejarah Dvorak sendiri yaitu pertama kali dibuat dan ditemukan pada tahun 1936. Nama penemunya adalah Dr. August Dvorak dan dibantu oleh adik iparnya yaitu Dr. William Bernie. Nama Dvorak sendiri diambil dari nama penemunya. Keyboard Dvorak juga disebut American Simplified Keyboard atau disingkat ASK. August Dvorak sendiri merupakan salah seorang profesor di salah satu universitas yang ada di Amerika yaitu University of Washington di Seattle. Pencipta keyboard Dvorak mengklaim bahwa keyboard ciptaannya tersebut lebih sedikit menggunakan pergerakan jari lalu meningkatkan kecepatan mengetik dan mengurangi kesalahan mengetik jika dibandingkan dengan susunan keyboard QWERTY. Bukan hanya itu, susunan Dvorak juga dinyatakan dapat mengurangi gangguan pada bagian tangan dan lengan terutama carpal tunnel syndrome yang sangat berbahaya yaitu kelelahan tangan. Pada awalnya, mesin tik mempunyai layout ABCD, namun layout tersebut mempunyai masalah yaitu sering ngejam. Sehingga dibuatlah berbagai eksperimen sehingga ditemukanlah layout yang tingkat ngejamnya paling sedikit yaitu keyboard QWERTY yang populer saat ini. Eksperimen tersebut dilakukan dengan cara memisahkan huruf-huruf yang sering ngejam seperti di graf WH, AT, dan ED, EA. Pemindahan huruf-huruf tersebut dilakukan secara random, asal mesin tik tidak ngejam lagi. Pembuatan layout Dvorak ini dimulai pada tahun 1932. Beliau telah berhasil membuat susunan keyboard yang berdasarkan logical and research atau bukan random. Beliau berpendapat bahwa huruf yang paling banyak diketik seharusnya ditempatkan di home row karena home row adalah tempat di mana jari-jari tukang tik pada fase beristirahat. Keyboard QWERTY mempunyai home row di AS, DF, JKL, sedangkan keyboard Dvorak mempunyai home row di AO, EU, HTNS. Selain itu, beliau juga menganggap tangan kiri dan tangan kanan harus mempunyai porsi yang sama, dengan kata lain harus bergantian agar tidak mudah lelah. Coba saja ketikkan kata Star Wars dalam keyboard QWERTY. Jika Anda mengetik dengan benar mengikuti aturan 10 jari, kata tersebut dapat diketik dengan satu tangan saja, yaitu tangan kiri. Dan ini adalah kelemahan dan kelebihan dari keyboard Dvorak. Kelemahannya yaitu tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan daripada tangan kiri, sedangkan kelebihannya mengurangi kelelahan pada saat mengetik. Yang ketiga yaitu keyboard short, hanya mempunyai tombol antara 4-5 untuk memasukkan suatu huruf, harus menekan beberapa tombol secara bersamaan. Ukurannya kompak, sangat cocok untuk aplikasi yang portable. Waktu pelatihan singkat, penekanan tombol mencerminkan bentuk huruf yang diinginkan kecepatannya tinggi namun kurang populer karena pada pemakaian yang lama akan menyebabkan kelelahan pada tangan. Dan ini adalah jenis-jenis keyboard short. Yang pertama adalah keyboard Palm-type. Gambarnya bisa dilihat seperti di layar seperti ini susunannya, dan tata letak Palm-type mempunyai 3 kelompok karakter. Kelompok pada bagian kiri menunjukkan konsonan awal sebuah kata, bagian tengah menunjukkan kelompok vokal, dan bagian kanan menunjukkan kelompok konsonal terakhir dari sebuah kata atau suku kata. Pada gambar terlihat bahwa tidak seluruh konsonal ada di sana. Konsonal tersebut dapat disajikan dengan menggunakan kombinasi beberapa tombol yang ada. Yang kedua adalah stenotype. Steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan untuk mencatat hasil wawancaranya dengan lebih cepat. Papan ketik stenotype mempunyai keunggulan yang hampir sama dengan papan ketik Palm-type.
Dan ini adalah kelemahan dan kelebihan dari keyboard short. Kelemahannya yaitu yang pertama kurang populer dan yang kedua menyebabkan kelelahan pada tangan. Kelebihan dari keyboard short yang pertama yaitu ukurannya sangat cocok untuk aplikasi portable, dan yang kedua kecepatannya tinggi. Ketiga, waktu pelatihan singkat, dan keempat, penekanan tombol-tombol mencerminkan bentuk huruf yang diinginkan. Dari macam-macam keyboard, yang keempat yaitu keyboard alfabetik. Keyboard alfabetik yaitu tombol-tombol yang ada pada keyboard ini disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak, tapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Bisa kalian lihat seperti yang ada pada gambar dari A sampai Z. Keyboard alfabetik juga tidak dapat menyaingi popularitas tata letak QWERTY, tetapi biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak sehingga anak-anak diajarkan mengenal huruf alfabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu, tapi dari hasil pengujian, penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Kelebihan dan kelemahan dari keyboard alfabetik yaitu kelemahannya adalah bagi pengguna tukang tik, tata letak ini justru memperlambat kecepatan mengetiknya seperti yang dijelaskan tadi, dan kelebihannya yaitu susunan huruf sesuai dengan keadaan alfabet atau abjad. Materi selanjutnya yaitu LakePen. LakePen sendiri adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. LakePen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Pada sejarah LakePen, pertama kali diciptakan sekitar tahun 1952 sebagai dari proyek Worldwide di MIT, Massachusetts Institute of Technology, di bawah pemimpinan Joy Forrester selama tahun 1960-an. LakePen yang umumnya di terminal garis seperti IBM 2,250 dan juga tersedia untuk 3270 IBM terminal teks saja. LakePen mulai digunakan setelah awal 1980-an. Dengan menggunakan LakePen, kita dapat langsung memasukkan data baik berupa angka maupun huruf ke dalam CPU melalui layar monitor. Walaupun menggunakan LakePen, tombol-tombol pada keyboard masih dibutuhkan juga, antara lain untuk men-setting angka atau huruf menurut jenis huruf yang terdapat pada komputer dan waktu eksekusi. LakePen merupakan inovasi terbaru dari perangkat input karena hal ini digunakan seperti layaknya kita menulis pada sebuah kertas. Pada LakePen terdapat sebuah kabel yang menghubungkan antara LakePen dengan monitor, sehingga monitor yang digunakan bukanlah monitor yang biasa dipakai, melainkan monitor khusus yang memiliki kabel penghubung dengan LakePen. Penggunaan biasanya menggunakan program untuk merancang pembangunan, misalnya CAD, Computer Aided Design, atau CAM, Computer Aided Manufacturing. Fungsi LakePen untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. LakePen memiliki sensor yang dapat mengirim sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik sehingga baris per detik. LakePen ada juga yang digunakan untuk membaca barcode. Barcode adalah suatu garis-garis hitam yang dibuat menurut kode tertentu dan dicetak dengan menggunakan tinta khusus yang bisa dibaca oleh LakePen. Barcode banyak digunakan di supermarket untuk mengkodekan jenis barang yang dijual, harga maupun stok yang dimilikinya. Sinar yang dipancarkan akan membaca barcode dan kemudian menggabungkannya ke dalam pulsa elektronik serta mengirimkannya ke CPU guna keperluan proses berikutnya. Cara kerja LakePen, cara penggunaannya adalah dengan menunjukkan ujung alat ke monitor komputer yang peka terhadap cahaya. Dengan begitu, apabila pena ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer, maka sensor elektronik tersebut akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program dalam komputer.
Kelebihan LikePen sendiri adalah direct pointing device, adalah kendali langsung di permukaan layar. Yang kedua, tidak memerlukannya koordinasi antara mata dengan tangan. Yang ketiga, penggunaan dapat langsung mengubah atau memanipulasi apa yang tampak pada layar komputer. Dan yang keempat adalah sangat berguna sebagai pointing dan positioning device. Kekurangannya adalah menggunakan LikePen sebagai layar tertutup oleh tangan. Yang kedua, physical fatigue adalah kelelahan atau melelahkan tangan. Yang ketiga, tangan jauh dari keyboard. Yang keempat, LikePen harus diangkat. Kelima, LikePen dapat mengganggu layar. Yang kelima, gampang rusak atau patah. Yang keenam adalah mudah hilang. Materi selanjutnya yaitu monitor. Monitor bisa didefinisikan interface atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Sejarah monitor. Hingga saat ini dikembangkan dengan dua fase. Fase pertama yaitu pada 1855, ditandai dengan permunculan tabungan sinar katoda oleh ilmuwan dari Jerman, yaitu Heisenberg, yang merupakan bapak dari monitor tabung. Lalu, 33 tahun kemudian, ahli kimia dari Austria, Friedrich Reinhardtich, meletakkan dasar pengembangan teknologi LCD dengan menemukan kristal cairan. Teknologi tabung sejak awal memang dikembangkan untuk merealisasikan monitor. Kristal cair masih menjadi fenomena kimiawi selama 80 tahun berikutnya. Saat itu, tampilan atau frame rate pun belum terpikirkan. Waktu itulah yang merupakan fase kedua dari tahap pengembangan monitor komputer. Selama ini banyak yang menganggap bahwa Carl Ferdinand sebagai penemu tabung sinar katoda. Sebenarnya ia merupakan pembuat aplikasi pertama untuk tabung, yaitu osiloskop pada tahun 1897. Perangkat inilah yang menjadi basis pengembangan perangkat lain, seperti televisi. Pada tahun yang sama, Joseph John Thomson menemukan elektron yang mempercepat pengembangan teknik tabung. Pengembangan monitor hingga saat ini, yang pertama yaitu cathode ray tube. Ditemukan pada tahun 1897, akan tetapi teknologi ini baru diadopsi sebagai penerima siaran televisi pada tahun 1926. Sejarah penemu CRT sudah lebih dari 100 tahun dan memiliki kualitas gambar yang sangat bagus. Akan tetapi, teknologi ini mempunyai satu kelemahan, yaitu semakin besar display yang akan dibuat, maka semakin besar pula tabung yang akan digunakan. Pada monitor CRT, layar penampil yang digunakan berupa tabung sinar katoda. Teknologi ini memunculkan tampilan pada monitor dengan cara memancarkan sinar elektron ke suatu titik di layar. Sinar tersebut akan diperkuat untuk penampilan sisi terang dan diperlemah untuk sisi gelap. Teknologi CRT merupakan teknologi termudah dibandingkan dengan kedua teknologi yang lainnya. Meskipun demikian, revolusi yang dihasilkan sudah cukup baik untuk sebagai keperluan. Hanya saja, energi listrik yang dibutuhkan cukup besar dan memiliki radiasi elektrogenetika yang cukup kuat. Cara kerja monitor CRT. Di dalam monitor CRT terdapat tabung gambar yang menyempit di bagian belakang, sehingga di bagian belakang menjadi hambatan dalam kemacetan adalah dibebankan negatif atau katoda tertutup dalam ruang hampa. Ketika listrik disalurkan, filamen memanas dan aliran atau sinar elektron tuangkan dari elemen ke dalam vakum. Elektron bermuatan negatif tertarik pada bermuatan positif anoda yang fokus partikel menjadi 3 balok sempit, mempercepat mereka untuk menyerang layar fosfor berlapis. Fosfor akan menyala bila terkena radiasi, menyerap sinar ultraviolet dan cahaya tampak memancar warna neon. Fosfor yang memancar cahaya merah, hijau, dan biru digunakan dalam monitor berwarna. Diatur sebagai garis yang terdiri dari titik-titik warna. 3 balok digunakan untuk merangsang 3 warna dalam kombinasi yang diperlukan untuk menciptakan warna yang membentuk berbagai gambar. Kelebihan dari CRT. Yang pertama, tipe CRT memiliki kelebihan dalam high
dynamic range hingga mencapai 15.000 banding 1. Reproduksi warna sangat baik, with gamut dan level black yang sangat rendah. Selain itu, monitor ini dapat menampilkan hampir semua revolusi native dan refresh rate dan memiliki viewing angle yang sangat baik. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan jenis monitor LCD atau plasma. Warna lebih akurat dan tajam, resolusi monitor fleksibel, perawatan mudah, jika rusak dapat diservis bebas dual pixel, ghosting, dan viewing angle. Harga lebih murah. Kekurangan dari CRT yang pertama yaitu CRT memiliki ukuran yang berat dan bodi yang besar, terutama untuk ukuran display di atas 20 inci. Membutuhkan daya yang besar dan operasional suhu yang tinggi. Pada sisi reproduksi gambar, pada refresh rate yang rendah, efek flicker akan sangat terasa. Aspect ratio biasanya hanya terbatas pada ukuran 4. Yang kedua, konsumsi listrik yang lebih besar. Yang ketiga, merusak mata. Radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia dan otak, mata, dan sel rambut. Yang kelima, bergantung pada refresh rate. Yang keenam, radiasi lebih besar. Yang ketujuh, rentan distorsi, glare, dan flicker. Yang kedelapan, dimensi besar dan berat. Liquid Crystal Display LCD atau FDF. Monitor LCD tidak lagi menggunakan tabung elektron, tetapi menggunakan sejenis kristal liquid yang dapat berpendar. Teknologi ini menghasilkan monitor yang dikenal dengan nama flat panel display dengan layar berbentuk pipih dan kemampuan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan CRT. Karena bentuknya yang pipih, maka monitor jenis flat tersebut menggunakan energi yang kecil dan banyak digunakan pada komputer-komputer portable. LCD menggunakan kristal liquid yang dapat berpender. Kristal cair merupakan molekul organik kental yang mengalir seperti cairan, tetapi memiliki struktur spasial seperti kristal. Ditemukan pakar botain Austria Zeitzer pada tahun 1888 dengan menyetor sinar melalui kristal cair. Intensitas sinar yang keluar dapat dikendalikan secara elektrik sehingga dapat membentuk panel-panel datar. Lapisan-lapisan dalam sebuah LCD. Yang pertama, fluoride belakang. Yang kedua, elektroda belakang. Yang ketiga, plat kaca belakang. Yang keempat, kristal cair. Yang kelima, plat kaca depan. Yang keenam, elektroda depan. Yang ketujuh, fluoride depan. Elektroda dalam lapisan tersebut berfungsi untuk menciptakan medan listrik kristal cair, sedangkan fluoride digunakan untuk menciptakan suatu fluorasi. Dan sisi harga, monitor LCD memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan monitor CRT. Dan beberapa kelemahan yang masih dimilikinya seperti kurang mampu digunakan, bekerja dalam berbagai resolusi, seperti misalnya monitor dengan resolusi 1024 x 768 akan terkesan agak buram jika dipekerjakan pada resolusi 640 x 420. Tetapi akhir-akhir ini kelemahan tersebut sudah mulai diatasi dengan teknik anti-aliasing. Kelebihan LCD. Yang pertama, kelebihan utama LCD adalah pada ukuran dimensi kompak dan berat yang sangat rendah, konsumsi daya yang rendah, hampir tidak ada efek flicker, tergantung pada tipe backlight yang digunakan. Dapat diproduksi hampir untuk semua ukuran dan secara teori tidak ada batas resolusi maksimal. Yang kedua, kualitas gambar jauh lebih jernih dan tajam. Yang ketiga, sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata. Yang keempat, konsumsi listrik lebih hemat. Yang kelima, dimensi yang tipis dan ringan. Kekurangan dari LCD. Yang pertama, LCD memiliki sudut pandang yang sangat terbatas. Hal ini juga menyangkut sisi reproduksi warna, saturasi, dan brightness yang berubah-ubah meski pada sudut pandang yang paling optimal. Respon time-nya rendah hingga menimbulkan ghosting artifact. Memiliki satu native resolution
memiliki reproduksi lain dimungkinkan dengan menggunakan video scaler. Dead pixel bisa terjadi entah ketika produksi di pabrik maupun pemakaian oleh user. Yang kedua, layar LCD cenderung lebih sensitif. Yang ketiga, harga servis mahal. Yang keempat, sudut pandangnya terbatas. Plasma gas atau organic light emitting diode atau OLED monitor jenis ini menggabungkan teknologi CRT dan LCD. Teknologi yang dihasilkan membuat layar dengan ketipisan menyerupai LCD yang sudut pandangnya dapat selebar CRT. Plasma gas juga menggunakan fosfor seperti halnya pada teknologi CRT. Tetapi layar plasma gas dapat berpendar tanpa adanya bantuan cahaya di belakang layar. Hal itu akan membuat energi yang diserap tidak sebesar monitor CRT. Kontras warna yang dihasilkan pun lebih baik dari LCD. Teknologi plasma gas ini sering bisa kita jumpai pada saat pertunjukan-pertunjukan musik atau pertandingan olahraga yang spektakuler. Di sana terdapat layar monitor raksasa yang dipasang pada sudut-sudut area tertentu. Itulah monitor yang menggunakan teknologi plasma gas. Kelebihan OLED yang pertama, suhu operasi yang lebih rendah dibandingkan CRT, LCD, atau plasma. Selain itu, konsumsi daya akan menurun secara signifikan, tahan terhadap tekanan atau permukaan layar, lebih ringan, respon time yang sangat cepat. Yang kedua, konsumsi listrik yang lebih hemat dibandingkan dengan LCD. Yang ketiga, kontras gambar yang sangat tajam. Yang keempat, usia pemakaian LED lebih panjang. Yang kelima, dimensi monitor yang sangat tipis. Yang keenam, pencahayaan lebih baik dibandingkan dengan LCD. Kekurangannya yaitu yang pertama, berbahaya jika digunakan sangat dekat dengan mata. Ingat bahwa sifat LED mirip laser. Jika dilihat secara tegak lurus permukaan layar pada jangkauan tertentu, mungkin sudah ditanggulangi dengan filter pengamanan. Harganya pun mungkin akan menyentuh daerah yang sangat mahal mengingat LED menggunakan interface yang sama sekali baru. Yang kedua, harga lebih mahal dibandingkan LCD. Yang ketiga, layar LED yang lebih tipis cenderung lebih sensitif. Monitor plasma. Monitor plasma adalah layar datar emisif yang cahaya tampilannya dihasilkan oleh fosfor yang tereksitasi oleh sebuah pelepasan muatan plasma. Sedangkan gas yang dilepaskan tidak mengandung merkuri. Sebuah campuran gas mulia. Untuk saat ini hampir tidak ada orang yang menggunakan plasma untuk keperluan bermain komputer. Meskipun hal tersebut masih memungkinkan dengan menggunakan sambungan kabel VGA. Oleh karena itu, kita sebut saja dengan istilah TV plasma dikarenakan oleh ukuran dari plasma sendiri yang kurang cocok lagi disebut sebagai monitor. Di Indonesia sendiri, TV plasma masih hanya digunakan oleh segelintir orang saja. Penyebab utamanya adalah ukuran dimensi plasma yang sangat besar, dengan ukuran mencapai 42 inci bahkan lebih. Harga untuk unit televisi mencapai 20-40 juta rupiah. Teknologi TV plasma menggunakan kristal plasma sebagai penghasil gambar sehingga cukup menguras konsumsi listrik. Keunggulan TV plasma adalah kemampuan untuk menghasilkan kontras warna dan gambar yang sangat detail dan tajam. Kelebihan plasma. Yang pertama, display plasma hampir menyerupai kemampuan monitor CRT dengan kontras rasio yang sangat tinggi. Reproduksi warna sangat baik dan level black rendah. Hampir tidak ada respon time dan sudut pandang sangat baik. Yang kedua, bentuknya ramping dan cantik, tidak seperti televisi proyeksi yang memiliki punggung besar. Yang ketiga, dapat dipasang di dinding sehingga tidak memerlukan banyak ruang. Yang keempat, menghasilkan rasio kontras yang lebih tinggi. Yang kelima, sudut pandangnya lebih luas daripada LCD. Yang keenam, hampir tidak ada pengkaburan pada gambar serta memiliki respon yang cepat. Untuk kekurangannya, yang pertama, memiliki ukuran pixel pitch yang besar, yang artinya memiliki resolusi rendah atau meski resolusi tinggi.
Ukuran monitor harusnya besar. Tipe plasma juga memiliki bobot yang sangat besar, konsumsi daya yang operasional suhunya yang sangat tinggi. Sel plasma untuk perwakilan tiap piksel gambar hanya memiliki fungsi on atau off, sehingga reproduksi warna jauh lebih terbatas dibandingkan tipe CRT ataupun LCD. Yang kedua, rentan terhadap terjadinya pembakaran dalam. Yang ketiga, fosfor kehilangan cahaya dari waktu ke waktu. Yang keempat, monitor layar plasma lebih berat dari LCD karena memiliki layar kaca untuk menahan gas. Yang kelima, penggunaan listrik lebih besar daripada TV LCD. Baik, materi berikutnya yaitu akan dibahas tentang printer. Printer merupakan sebuah alat atau hardware perangkat keras yang terhubung langsung dengan mesin komputer. Printer sendiri berfungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan-tampilan lain dari komputer ke media kertas atau sejenisnya. Istilah resolusi printer disebut juga dengan dpi, dot per inch, yang mengandung arti banyaknya jumlah titik dalam luas area 1 inch. Makin tinggi resolusinya, maka akan semakin bagus pula hasil cetakannya. Begitupun sebaliknya, jika resolusinya rendah, maka hasil cetakannya tidak akan bagus. Di era modern saat ini, banyak sekali jenis-jenis printer yang hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejarah printer. Teknik cetak-mencetak sebenarnya telah dilakukan secara konvensional di Cina pada abad ke-14. Inovasi yang dilakukan masyarakat Cina untuk menciptakan tinta dan blok printing sangat berpengaruh besar terhadap tradisi tulisan. Namun, perkembangan di Cina tak sedahsyat perkembangan yang terjadi di kawasan Eropa. Hal ini disinyalir lantaran tulisan alfabet Cina memiliki ribuan spesifik ideogram sehingga sangat sulit apabila diterapkan ke media mesin ketik. Dampaknya, hampir tidak ada perubahan yang berarti perihal efisiensi produksi di Cina sebagaimana perkembangan yang terjadi di Eropa. Pada awal tahun 1950-an, terjadi perkembangan budaya yang sangat pesat di kawasan Eropa yang menyebabkan kebutuhan proses produksi dokumen tulisan yang sangat murah dan instan. Seorang usahawan dan tukang emas asal Jepang, Johannes Gutenberg, berhasil mengembangkan secara revolusional. Penemuan ini bahkan dianggap penemuan paling penting di era milenium silam. Meski efek yang ditimbulkan terhadap perekonomian global tidak terlalu signifikan, dari masa ke masa, teknologi printer kian berkembang, bahkan kebanyakan orang di seluruh penjuru dunia menganggap alat tersebut sebagai bagian dari kebutuhannya. Kini printer telah banyak diproduksi oleh produsen-produsen ternama seperti Epson, Hewlett-Packard atau HP, Canon, Brother, Lexmark, dan masih banyak yang lainnya. Jenis-jenisnya pun sangat beragam dan tentu saja cara kerja printernya juga berbeda pula. Ini adalah jenis dan cara kerja printer yang pertama, yaitu daisy wheel. Gambarnya seperti di samping ini. Printer jenis ini menggunakan kumpulan huruf yang tersusun dalam sebuah piringan oleh pemakainya. Piringan tersebut dapat diganti-ganti sesuai dengan jenis huruf yang diinginkan. Cara kerjanya relatif sangat lambat dan tidak lebih cepat dari mesin ketik listrik biasanya. Walaupun demikian, kualitas huruf yang ditampilkan oleh printer jenis ini sangat tak bagus. Kelemahan lain dari printer jenis ini adalah tidak bisa digunakan untuk mencetak gambar atau grafik. Pada saat mencetak, mekanisme printer jenis ini akan memutar piringan sehingga posisi huruf yang dibutuhkan bisa tepat pada tempat yang dibutuhkan. Pada posisi seperti itu, palu atau pemukul hammer akan menekan huruf yang bersangkutan sehingga menyentuh pita karbon dan kemudian akan diteruskan di atas kertas yang berada di balik karbon atau pita, sehingga terjadilah pencetakan huruf demi huruf. Dikarenakan cara mencetak printer jenis ini berdasarkan huruf demi huruf, maka printer ini juga dikenal sebagai karakter printer. Kecepatan cetaknya relatif lambat, berkisar 40 hingga 100 karakter per detik. Yang kedua adalah dot matrix printer. Printer jenis ini teratas 7, 9, atau 24 jarum yang tersusun secara vertikal dan membentuk
akan sebuah kolom. Pada saat bekerja, jarum yang ada akan membentuk gambar karakter melalui gesekan jarum pada karbon dan kertas. Printer jenis ini juga dikelompokkan dalam karakter printer. Kecepatan printer jenis ini sangat bervariasi. Tipe yang terkenal dari printer jenis ini adalah seri Epson LX80 dengan kecepatan cetak 80 karakter per detik. Pada saat head printer bergerak dari kiri ke kanan sambil menyentuh kertas, maka huruf yang sudah terpola dalam suatu susunan jarum akan segera muncul. Pola huruf ini kemudian diterima oleh pita karbon yang dibalikan terhadap kertas dan terjadi percetakan atau pencetakan huruf demi huruf. Kelebihan jenis printer dot matrix printer yaitu printer ini masih banyak digunakan karena memang terkenal awet. Yang kedua, pitanya jauh lebih murah dibandingkan dengan toner atau tinta. Yang ketiga, jenis printer sangatlah bervariasi. Yang keempat, untuk printer colors yang mempunyai 4 warna, yaitu hitam, biru, merah, dan kuning. Dapat mencetak rangkap sekaligus, dan yang terakhir yaitu dapat mencetak ukuran kertas yang lebar. Kekurangan dari printer dot matrix printer yang pertama yaitu pencetak yang resolusi cetakannya masih sangat rendah. Ketika sedang mencetak, printer jenis ini suaranya cenderung keras. Yang ketiga, kualitas untuk mencetak gambar kurang baik karena gambar yang tercetak akan terlihat seperti titik-titik yang saling berhubung. DPI dan PPM rendah. Yang keempat, gerakannya lambat. Dan yang terakhir, warna yang dihasilkan tidak bervariasi. Kemudian selanjutnya adalah jenis inkjet printer. Printer jenis ini adalah yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Cara kerja printer jenis ini adalah dengan menggunakan sistem yang berbeda dibandingkan dengan dua printer sebelumnya. Proses pencetakannya menggunakan semprotan tinta, di mana proses penyemprotan diatur oleh komputer ke media cetak guna menghasilkan karakter ataupun gambar yang diinginkan. Karena menggunakan teknik semprot, maka printer jenis ini sama sekali tidak menimbulkan suara berisik seperti halnya printer-printer sebelumnya. Karena menggunakan resolusi cetak yang tinggi, minimal 300 dpi per dot atau per inch, maka hasil cetakan printer jenis ini biasanya lebih bagus apabila dibandingkan dengan dua jenis printer sebelumnya, khususnya dalam menghasilkan gambar ataupun grafik. Kelemahan jenis printer ini adalah tidak bisa mencetak secara lengkap pada saat bersamaan. Dan untuk jenis printer sebelumnya bisa menggunakan karbon sehingga beberapa lembar kertas bisa dicetak secara bersamaan. Kekurangan dari printer inkjet printer adalah tidak bisa mencetak secara lengkap pada saat bersamaan. Kemudian biaya operasional lebih mahal dibandingkan dengan printer dot matrix. Lalu waktu mencetak lebih panjang dibandingkan dengan printer laserjet. Kemudian kelebihan dari inkjet printer adalah tinta untuk mencetak dan kualitas mencetak gambar berwarna cukup bagus. Kemudian menggunakan teknik semprot, maka printer ini sama sekali tidak menimbulkan suara berisik. Seperti halnya printer-printer sebelumnya. Menggunakan resolusi cetak yang tinggi, maka hasil cetakan printer jenis ini biasanya lebih bagus apabila dibandingkan printer sebelumnya. Pada khususnya dalam menghasilkan gambar ataupun grafik, kemampuan mencetak sampai kertas yang lebar dengan kualitas yang baik. Kemudian DPI dan PPM lebih tinggi dibandingkan dot matrix, dan juga lebih mudah mencetak gambar dan warna. Kemudian yaitu laserjet printer. Printer jenis ini memakai sistem yang hampir sama dengan sistem yang dipakai oleh mesin fotokopi, sehingga hasil cetakannya jauh lebih rapi jika dibandingkan dengan printer-printer sebelumnya. Proses pencetakan dilakukan dengan memfokuskan gambar yang akan dicetak, titik demi titik yang dilakukan oleh semikonduktor laser, di mana pada mesin fotokopi biasa pemofokusan gambar dilakukan oleh silinder yang berputar. Karena output yang dihasilkan sangat memuaskan, maka printer jenis laserjet sangat cocok digunakan dalam dunia percetakan. Selain itu, pilihan huruf yang dimiliki juga sangat beragam, demikian pula style ataupun bentuk dari huruf yang bersangkutan. Kelebihan dari printer laser yaitu daya cetaknya juga cukup banyak dan bisa mencapai lebih dari 10 lembar per menit.
Kualitas hasil cetakan laser printer pun sangat bagus sehingga mirip sekali dengan aslinya. Hasil cetakannya lebih cepat kering dan tidak mudah lentur bila terkena air. Kemudian pilihan huruf yang dimiliki juga sangat beragam, demikian pula style ataupun bentuk dari huruf yang bersangkutan. Lalu printer jenis ini memakai sistem yang hampir sama dengan mesin fotokopi, sehingga hasil cetakannya jauh lebih rapi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, dan DPI dan PPM sangat tinggi dan kapasitas warna lebih banyak. Kekurangan printer laserjet yaitu harga printer ini cukup mahal, kemudian biaya operasional tinggi dan tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Kemudian jenis printer selanjutnya adalah printer inkjet plotter printer. Plotter merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berguna berupa gambar ataupun grafik. Dengan menghubungkan plotter pada sistem komputer, maka berbagai bentuk gambar akan dapat disajikan secara prima. Landscape arsitektur banyak menggunakan plotter guna menghasilkan gambar landscape, potongan pohon, ataupun untuk membantu memvisualisasikan efek dari segala kegiatan yang ada. Head dari plotter terdiri dari beberapa buah pena berwarna yang secara terus-menerus akan bergerak ke atas gambar guna menghasilkan gambar yang sebelumnya telah dirancang pada sistem komputer. Secara umum, bagian yang ada di dalam plotter terbagi dua, yaitu drum plotter dan tabletop plotter. Bed plotter yang dilengkapi dengan pena ataupun gantungan pena yang selalu bergerak menelusuri permukaan kertas guna menghasilkan gambar. Inkjet plotter merupakan plotter jenis lain yang bisa menghasilkan berbagai image dengan menggunakan semprotan tinta dari berbagai warna, yang mana warna tersebut kemudian akan menempel pada kertas yang tergulung pada sebuah drum. Komputer yang dihubungkan dengan inkjet plotter ini akan mengontrol pergerakan drum secara semprotan dari tinta yang bersangkutan. Inkjet plotter dapat menghasilkan berbagai kombinasi warna gambar secara cepat dan tidak berisik dan juga tepat. Kemudian yang keenam adalah jenis line printer. Line printer merupakan printer yang mempunyai kemampuan untuk mencetak suatu baris line kata dalam satu saat. Dengan demikian, kecepatan cetak dari line printer ini sangat tinggi dibanding dengan karakter printer lain. Line printer biasanya dihubungkan dengan mini ataupun mainframe komputer. Huruf-huruf yang ada tersusun dalam sebuah drum yang mempunyai panjang selebar kertas printer. Huruf-huruf pada drum printer akan berputar secara cepat untuk kemudian menempatkan huruf pada posisi yang kemudian huruf-huruf tersebut akan menekan kertas hingga menimbulkan bekas pada kertas untuk satu baris pada saat bersamaan. Secara umum, kualitas huruf yang dihasilkan oleh line printer tidaklah begitu istimewa seandainya dibandingkan dengan hasil dari sebuah mesin ketik. Line printer memang digunakan bukan untuk kualitas hurufnya, tetapi yang diperlukan adalah kecepatan dalam mencetak huruf baris dan baris demi baris. Secara umum, line printer sanggup mencetak antara 300 hingga 6000 garis dalam 1 menit atau LPM. Kemudian yang terakhir adalah jenis printer digital. Printer ini yaitu memiliki keunggulan foto kamera digital hampir tenggelam oleh terbatasnya tempat yang menyediakan jasa cetak foto digital. Di samping itu, mutu dan kualitas gambar hasil cetak foto dari printer inkjet ternyata tidak maksimal. Printer ini dapat mencetak gambar secara langsung dari kamera digital tanpa membutuhkan perangkat komputer. Walaupun demikian, printer jenis ini juga bisa dihubungkan dengan sebuah PC. Pada sektor video, beberapa pabrikan juga telah melengkapi produk video kameranya yang dapat terhubung langsung dengan sebuah printer mini, di mana output video dapat dikonversi langsung dalam bentuk digital. Proses ini berlaku juga untuk proses sebaliknya dari digital ke analog. Yang perlu dilakukan hanyalah menghubungkan kedua piranti melalui bridge secara langsung tanpa melalui PC.
Kemudian ini adalah all-in-one printer. Berbagai fitur peralatan kantor dasar menjadi satu di dalam printer ini. Beberapa printer jenis ini dilengkapi berbagai fitur unggulan dalam hal cetak, salin, memindah, hingga mesin fax yang menjadi satu di dalam printer ini. Beberapa printer jenis ini juga sudah menggunakan layar LCD warna untuk menampilkan operasi yang sedang berjalan maupun hasil jadi dokumen yang akan dicetak. Printer jenis ini juga menggunakan piranti koneksi lengkap mulai dari port USB, standar, network, Ethernet, Wi-Fi, hingga Bluetooth. Dengan resolusi cetak yang tinggi, membuat printer jenis ini menjadi solusi terbaik dalam urusan cetak-mencetak, dan berbagai fasilitas pendukung di dalamnya akan makin memudahkan pekerjaan Anda di dalam kantor. Ya, materi selanjutnya yaitu scanner. Scanner adalah sebuah alat yang fungsinya memindai data berbentuk hard file menjadi sebuah data digital yang bisa Anda edit, kirim, dan perbanyak melalui komputer. Scanner bekerja seperti sebuah mesin fotokopi, di mana gambar, dokumen kertas, dan foto diubah dalam bentuk digital, kemudian dapat Anda lihat di monitor. Sejarah scanner. Sejarah perkembangan scanner berawal pada tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omniphone OCR teknologi. Software ini berfungsi mengenai teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkan menjadi data dalam bentuk teks. Dari awal perkembangan ini, teknologi scanner berawal dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini dengan teknologi yang semakin lama semakin maju. Kini scanner sudah dapat digunakan untuk men-scan objek 3 dimensi dan film negatif. Bentuk dan ukuran scanner bermacam-macam. Ada yang besar seukuran dengan kertas folio dan ada juga seukuran postcard. Bahkan yang terbaru berbentuk pena yang baru dimunculkan oleh perusahaan Wiscom Teknologi NC. Scanner berukuran pena tersebut bisa menyimpan hingga 1000 halaman teks cetak dan kemudian mentransfernya ke sebuah komputer pribadi. Scanner berukuran pena tersebut dinamakan Quicklink. Pena scanner itu berukuran panjang 6 inci dan beratnya sekitar 3 ons. Scanner tersebut dapat melakukan pekerjaan scanner acak lebih dari scanner yang berbentuk datar. Pada saat ini, scanner sudah semakin berkembang dan sangat pesat. Banyak sekali scanner yang beredar di dunia dengan berbagai merek. Di antaranya scanner keluaran dari Canon, Hewlett-Packard atau HP, Epson, Umex, Panasonic, Samsung, Fujitsu, Lexmark, dan masih banyak lagi lainnya. Penemu scanner sangat terkait dengan perkembangan teknologi fotografi, fotokopi, dan official machine. Penemu scanner adalah Robert S. Lidley. Lahir di New York, Amerika Serikat pada tahun 1926. Hingga akhirnya pada tahun 1943 lahirlah CT scanner yang mampu memindai seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mesin temuannya itu dinamakan Automatic Computerized Transfer Axial atau ACTA. Jenis-jenis scanner. Yang pertama, flatbed scanner adalah mesin yang bekerja menggunakan lampu serta sensor untuk mendeteksi kertas dan memperoleh duplikasi objek. Setelah proses selesai, maka akan ditampilkan hasilnya pada layar komputer. Yang kedua, automatic document feeder adalah scanner yang cara kerjanya sama dengan printer, di mana kertas tersebut harus ditaruh ke bagian penampungan, dan setelah itu mulai bekerja satu demi satu memindai data menuju ke area digital. Kelebihan scanner yang pertama, multifungsi, tahan lama, dan kecepatannya bagus. Kekurangan scanner yaitu sering macet, tidak bisa mengcopy kertas HVS. Yang selanjutnya, kalau satu bermasalah, yang lainnya juga ikut bermasalah.
Materi selanjutnya adalah speaker. Speaker adalah transducer yang merubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Transducer adalah sebuah alat yang mengubah satu bentuk daya menjadi bentuk daya lainnya untuk berbagai tujuan, termasuk pengubahan ukuran atau informasi, misalnya sensor tekanan. Transducer bisa berupa peralatan listrik, elektronik, elektromagnetik, fotonik atau fotovoltaik. Dalam pengertian yang lebih luas, transducer terkadang-kadang juga didefinisikan sebagai suatu peralatan yang mengubah suatu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal lainnya. Pada tahun 1998, Horsford mengumumkan sebuah desain speaker yang menggunakan kompresor udara yang kemudian menjualnya pada Carl Pearson. Kemudian mendapatkan beberapa tambahan hak paten di Inggris. Sebelumnya pada tahun 1924, Dr. Walter Shroxley menemukan pita loudspeaker pertama. Untuk pertama kalinya, speaker menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Namun pada waktu itu, speaker yang menggunakan magnet jarang sekali digunakan dikarenakan harganya yang mahal. Lilitan dari sebuah elektromagnet disebut bidang lilitan atau lilitan dasar, yang disambung melalui kedua pasang energizer ke dripper. Belokan ini bisa disediakan pada sebuah dual rule dan juga berperan sebagai filter listrik dari amplifier loudspeaker yang terhubung dengan listrik. Reaksi AC telah dilemahkan oleh penelitian pengamat listrik, tetapi frekuensi AC cenderung memodulasi sinyal audio yang dikirim ke lilitan suara, sehingga terdengar sebagai dengungan yang berkekuatan besar dari sebuah audio device. Sudah jelas fungsi dari speaker, yakni untuk memproduksi gelombang suara. Namun setiap jenis dan merek speaker, khususnya untuk car audio, memulai dari tweeter, mid-range, mid-bass, hingga subwoofer, masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dalam hal memproduksi suara. Jenis-jenis speaker yang pertama adalah ada speaker aktif, biasanya digunakan sebagai pengeras suara di dalam ruangan, sehingga suara yang dihasilkan jadi lebih keras dan enak didengar. Yang kedua adalah speaker pasif, speaker yang terintegrasi dengan power amplifier dalam sebuah box, makanya untuk mengaktifkannya kita tidak perlu lagi menambahkan amplifier lagi. Perbedaan speaker two-way dan three-way. Speaker two-way merupakan speaker yang memiliki dua sistem frekuensi, rendah dan tinggi. Untuk itu, dalam pemasangannya kita bisa menggunakan jenis speaker woofer dan tweeter. Speaker three-way berarti memiliki tiga jenis frekuensi yang rendah, menengah, dan tinggi, sehingga lebih lengkap dan mampu menghasilkan audio frekuensi sekitar 20 MHz sampai 20 kHz. Jenis-jenis speaker berdasarkan frekuensi. 1. Subwoofer merupakan jenis speaker yang mampu menghasilkan frekuensi suara 20 Hz sampai 200 Hz, sehingga kita dapat mendengarkan nada rendah atau full bass. Biasanya subwoofer dipasang pada speaker aktif komputer, speaker mobil, speaker aktif ruangan, dan sebagainya. Untuk pemasangannya tentu membutuhkan box terpisah dengan speaker lainnya. Karena getaran yang tinggi maka dibutuhkan box tersendiri. Yang kedua adalah woofer, merupakan jenis speaker yang dapat menghasilkan frekuensi rendah, yaitu sekitar 40 Hz sampai 1000 Hz. Maka suara yang dihasilkan juga akan ngebass. Jenis ini banyak sekali kita temukan di hampir semua jenis speaker aktif ruangan. Jenis ini banyak sekali dijual di toko-toko elektronik. Di samping itu, speaker ini memiliki ukuran yang bermacam-macam, misalnya 4 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch, dan sebagainya. Untuk hasil suara yang lebih bagus tentu harus dipasang pada box dan biasanya digabung dengan mid-range dan tweeter. Yang ketiga adalah mid-range. Jenis speaker ini mampu menghasilkan frekuensi menengah sekitar 500 Hz sampai 5000 Hz.
Oleh sebab itu, suara yang dihasilkan terdengar lebih jelas. Seperti suara kita biasanya, jenis ini banyak kita temukan pada speaker aktif three-way. Yang keempat adalah tweeter, yaitu jenis speaker yang menghasilkan frekuensi sekitar 5000 Hz sampai 20.000 Hz, sehingga suara yang dihasilkan akan sedikit melengking. Hampir semua speaker aktif juga dipasang jenis ini, agar bunyi seperti melodi gitar, angklung, bahkan kaca pecah bisa terdengar dengan jelas. Selain itu, speaker ini tanpa menggunakan box juga sudah bisa berfungsi dengan baik. Yang kelima adalah pureng, merupakan jenis speaker yang mampu menghasilkan nada rendah, menengah, maupun tinggi. Oleh sebab itu, jenis ini digunakan untuk speaker sound system atau luar ruangan, karena suara yang dihasilkan dapat terdengar di kejauhan. Untuk ukuran juga bervariasi seperti 10 inch, 12 inch, 15 inch, sampai 18 inch. Kekurangan dan kelebihan speaker. Kekurangan dan kelebihan speaker aktif adalah kelebihannya lebih ringkas, speaker dan power jadi satu, jarang rusak karena overload, kekuatan power dan kekuatan speaker sudah diukur oleh pabrik. Kekurangannya adalah butuh dua kabel untuk setting, kabel audio dan kabel listrik. Kalau rusak salah satu, miss power, otomatis speakernya ikut nganggur. Lebih riskan terhadap air panas dan panas matahari. Kalau mau ditutup harus komplek depan dan belakang. Lebih susah untuk expand, on off, dan volume terpisah dari ruang operator. Kelebihan speaker pasif. Untuk setting cuma butuh satu kabel. Misalnya hujan, power kita dapat taruh di tempat aman, sedangkan speaker tinggal ditutup plastik. Lebih mudah untuk expand. On off dan volume bisa dari ruangan operator. Kalau salah satu rusak, misalnya speaker, power masih bisa dicari. Kekurangan speaker pasif adalah harus cermat menghitung kekuatan power dan kekuatan speaker. Kalau tidak bisa, terjadi suara gak keluar atau kurang menendang, suara pecah, bahkan bisa merusakkan power atau speaker. Yang kedua adalah tidak ringkas. Oke, materi selanjutnya yaitu trackball. Trackball adalah piranti penunjuk yang berupa sebuah bola yang berada di dalam sebuah alat yang memiliki sensor gerak. Bola jejak umumnya terdapat pada retikus modem. Bola jejak menyimpulasikan pergerakan vertikal retikus, sehingga pengguna tidak perlu menggerakkan retikus berulang kali untuk dapat menaikkan atau menurunkan layar. Sejarah trackball. Trackball ini diciptakan oleh Tom Cranston dan Fred Longstaff sebagai bagian dari sistem daftar Royal Canadian Angkatan Laut pada tahun 1952, 11 tahun sebelum mouse diciptakan. Pertama kalinya trackball menggunakan bola 5 pin bowling Kanada. Trackball adalah alat penunjuk yang berbentuk bulat seperti bola. Cara menggunakannya tinggal digeser sesuai arah yang diinginkan. Kurang lebih sama seperti trackpad. Barang-barang elektronik seperti HP banyak yang menggunakan trackball. Trackball merupakan perangkat mengandung sensor untuk mendeteksi sebuah rotasi bola sekitar. Trackball berasal dari bahasa Inggris, yaitu piranti penunjuk yang berupa sebuah bola yang berada di dalam sebuah alat yang memiliki sensor gerak. Trackball umumnya terdapat pada mouse modern. Cara kerja trackball. Prinsip kerja trackball hampir sama dengan mouse. Perbedaan utamanya adalah terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, operator harus menggerakkan seluruh badan dari mouse tersebut. Sedangkan pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam, tetapi tangan operatorlah yang akan menggerakkan bola untuk menuju perpindahan kursor. Dengan cara demikian, trackball cukup ditempatkan pada tempat yang sempit pada sebuah meja kerja. Arah dan kecepatan kursor pada layar ditentukan oleh arah dan gerak rotasi bola yang ada di atas badan trackball. Jenis-jenis trackball. Yang pertama, slim blade trackball. Yang kedua, expert mouse. Yang ketiga, sim blade trackball mouse. Yang keempat, orbit official trackball. Kelebihan dari trackball yang pertama, karena cara kerjanya secara mekanis, bisa dibilang trackball tahan banting, menghadapi minyak dan kelembaban dari jari tangan ketimbang trackball.
Yang kedua, akurat. Yang ketiga, dapat menggerakkan kursor secara cepat. Yang keempat, tidak memerlukan tempat yang luas. Kekurangan dari trackball yang pertama, debu mudah masuk ke sela-sela dan menyebabkan pergerakan bal ngadat. Namun bisa diganti atau dibersihkan tiap 6 bulan sekali. Resikonya pasti buka segel. Yang kedua, kelelahan mikrovaskular. Oke, materi selanjutnya yaitu pengenalan suara. Pengenalan suara dalam istilah bahasa Inggris yaitu Automatic Speech Recognition atau ARS adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan untuk menerima masukan berupa kata dan ucapan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara kata dan mencocokkan tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam sebuah perangkat. Kata-kata yang diucapkan diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan ataupun dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, penekanan tombol pada yang dilakukan secara otomatis dengan komando suara. Jenis-jenis pengenalan suara. Yang pertama, kata-kata yang terisolasi. Proses pengidentifikasian kata yang hanya dapat mengenal kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Yang kedua, kata-kata yang berhubungan. Proses pengidentifikasian kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi, namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antara kata yang lebih singkat. Kata-kata yang berkelanjutan. Proses pengidentifikasian kata yang sudah lebih maju karena dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit ataupun tanpa jeda. Proses pengenalan suara sangat rumit karena membutuhkan metode khusus untuk membedakan kata-kata yang diucapkan tanpa jeda waktu. Penggunaan perangkat ini dapat mengucapkan kata-kata secara natural. Yang keempat, kata-kata spontan. Proses pengidentifikasian kata-kata yang dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara spontan tanpa waktu antar kata. Yang kelima, verifikasi atau identifikasi suara. Proses pengidentifikasian kata yang tidak hanya mampu mengenal kata, namun mengidentifikasi siapa yang berbicara. Cara kerja alat dan algoritma pengenal ucapan. Yang pertama, tahap penerimaan masukan. Masukan berupa kata diucapkan lewat pengeras suara. Yang kedua, tahap ekstraksi. Tahap ini adalah tahap penyimpanan masukan yang berupa suara sekaligus pembuatan basis data sebagai pola. Proses ekstraksi dilakukan berdasarkan metode atau Hidden Markov Model atau HMM, yang merupakan model statistik dari sebuah sistem yang disimulasikan oleh Markov sebagai suatu proses dengan parameter yang tidak diketahui. Tantangan dalam model statistik ini adalah menentukan parameter-parameter tersembunyi dari parameter yang dapat diamati. Parameter-parameter yang telah kita tentukan kemudian digunakan untuk analis yang lebih mudah jauh pada proses pengenalan kata yang diucapkan. Berdasarkan HMM, proses pengenalan ucapan secara umum menghasilkan keluaran yang dapat dikarakterisasikan sebagai bersifat diskrit maupun kontinu. Alunan musik dapat pula berupa stabil maupun non-stabil. Dengan melakukan pemodelan tahap sinyal secara benar, dapat dilakukan simulasi terhadap masukan pelatihan banyak, memungkinkan melalui proses simulasi tersebut, sehingga model dapat diterapkan dalam sistem produksi, sistem pengenalan, maupun sistem identifikasi. Secara garis besar, model sinyal dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu nilai properti dari sebuah sinyal seperti amplitudo dan fase dari gelombang sinus. Suatu model HMM secara umum memiliki unsur-unsur.
unsur-unsur model HMM. Yang pertama, N, yaitu jumlah bagian dalam model. Yang kedua, M, yaitu jumlah simbol observasi secara unik pada tiap bagiannya, misalnya karakter dalam abjad. Yang ketiga, probabilitas perpindahan bagian. Yang keempat, probabilitas simbol observasi pada bagian J. Yang kelima, inisial distribusi bagian. Setelah memberikan nilai N, M, A, B, dan P, maka proses ekstraksi dapat diurutkan. Yang ketiga, tahap ekstraksi tampilan. Penyaringan sinyal suara dan pengubahan sistem suara analog ke digital. Yang keempat, tahap tugas pemodelan, pembuatan suatu model HMM dari data-data yang berupa sampel ucapan sebuah kata yang sudah berupa data digital. Yang kelima, tahap sistem pengenalan HMM, penemuan parameter-parameter yang dapat mempresentasikan sinyal suara untuk analis lebih lanjut. Yang keenam, tahap perbandingan. Tahap ini merupakan tahap pencocokan atau baru dengan data suara pada pola. Tahap ini dimulai dengan proses konversi sinyal suara digital hasil dari proses ekstraksi ke dalam bentuk yang akan dianalisa dengan membandingkannya dengan pola suara pada basis data. Sebelumnya, data suara masukan dipilah-pilah dan diproses satu per satu berdasarkan urutannya. Pemilihan ini dilakukan agar proses analis dapat dilakukan secara paralel. Proses yang pertama kali dilakukan ialah memproses spektrum suara gelombang kontinu ke dalam bentuk diskrit. Langkah berikutnya ialah proses kalkulasi yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, transformasi gelombang diskrit menjadi data yang tertentu. Yang kedua, menghitung pada tiap elemen data terurut. Yang ketujuh, tahap validasi identitas pengguna. Alat pengenal ucapan yang sudah memiliki sistem verifikasi atau identifikasi suara akan melakukan identifikasi orang yang berbicara berdasarkan kata yang diucapkan setelah menerjemahkan suara tersebut menjadi tulisan atau komando. Contoh implementasi teknologi speech recognition. Contoh yang paling sederhana adalah pemanfaatan teknologi voice digital yang sempat menjadi fitur andalan ponsel-ponsel high-end akhir dekade yang lalu. Sedangkan pengaplikasian mutakhir teknologi ini dapat dijumpai pada layanan call center. Kekurangan speech recording. Yang pertama, rawan tahap gangguan. Yang kedua, jumlah kata yang dapat dikenal terbatas. Kelebihannya yaitu yang pertama cepat. Teknologi ini mempercepat transmisi informasi dan umpan balik dari transmisi tersebut. Yang kedua, mudah digunakan. Kemudian teknologi ini juga dapat dilihat dalam aplikasi komando suara.